Yang keras tak tentu arah ini tak bisa. Sampai Syekh Qardawi pun dibilangnya anjing. Syekh Yusuf Qardawi dia bilang anjing. Judul kitabnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Membungkam anjing menggonggong. Mati lampu gara-gara nyebut anjing dalam masjid. Bapak Ibu diam semua biar bisa saya jawab. Karena kalau suaranya tak kuat, saya jawab nih sampai habis. Apakah boleh menjual barang dagangan di tempat orang main judi? Ibu jual nasi. Ibu jual nasi. Kalau datang orang beli nasi ibu tak perlu tahu duit orang itu dari mana. Bu, beli nasi ya, bara 3 bungkui. Terus pas dia mau bayar, ini duitnya duit korupsi apa duit judi nih? Yang penting nasi yang ibu jual halal. Saya jual semen, misal toko bangunan, jual semen. Terserah orang yang mau beli itu, mau dia duit dari mana, itu bukan urusan saya. Yang penting yang saya jual ini halal. Yang tak boleh itu saya jual babi, ya itu baru tahu. Nah, Rasulullah SAW an kalbi, Nabi melarang jual anjing. Wa mahril baghi, uang prostitusi, WTS. Wa ulwanil kahir, duit dukun, ki Joko Bodo, ki Gendeng Pamungkas, dukun-dukun tak boleh. Saat imam baca bacaan solat, apakah boleh makmum menutup mata? Zaman Nabi makmum tak tutup mata, makmum tu buka mata. Dari mana Ustaz tahu makmum buka mata? Karena waktu Nabi buka salat, sahabat di belakang semua buka salat. Itu menunjukkan mereka salat pakai salat. Ya, masjidnya tak ada karpet, pasir. Nabi pakai salat, makmum pakai salat. Sendal Pak Ustaz? Iya, sendal. Ketika Nabi buka sendal, semua sahabat buka. Kenapa? Karena mereka nengok. Nabi buka mata. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam waktu kau sedang salat. Sedang salat nampak 2 yang hitam, ular sama kalajengking. Gimana kita tahu kalau mata kita tutup? Begitu dibuka udah begini kobra. Tapi kalau masjid ini aman, saya Pak Ustaz tak bisa kalau saya buka, saya mesti tutup. Kenapa? Ada di depan saya pakai baju kaos lalu arit, nah tutuplah. Ditutup boleh, dibuka afdal. Apa hukumnya kita ikut arisan jula-jula, tapi yang megang jula-jula langsung motong uang kita? Tengok dulu untuk jula-julanya. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, kita 10 orang. Lalu untuk bulan ini kita undi, keluar nama Ustadz Somad, maka antum yang megang, antum yang sering ngutip, potong biaya. Karena dia datang tadi ngutip kan pakai motor, bensinnya kan ada. Nah, kalau begini modelnya boleh, sesama kita. Itu hanya untuk biaya operasional, itu boleh. Yang tak boleh itu, ini contoh yang tak boleh. Datang inang-inang, dia kumpulkan duit banyak, dia bilang, mau kau ikut jula-jula? Berapa orang inang? Ada 10 orang. Kita tak tahu entah siapa yang 10 itu. Sebetulnya tak ada itu jula-jula fiktif. Duit itu aja dia mainkan. Dia sebenarnya sedang membungakan uang. Nah, itu tak boleh. Jadi antar sesama ibu-ibu 10 orang, lalu 100.000, 100.000, 100.000, ada biaya untuk karena dia datang, dia yang itu bisa. Tapi kalau yang model praktek yang tadi itu riba, sebetulnya dia sedang membungakan uang. Apa hukumnya kita sholat di masjid, pengurusnya pernah minta bantuan pada orang kafir saat membangun masjid? Boleh menerima bantuan orang kafir. Dalilnya mana? Nabi menerima hadiah dari Mukaukis. Mukaukis itu raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok. Nabi menerima hadiah makanan daging, tapi bukan daging babi, bukan anjing, daging kambing. Waktu dia bertamu ke Khaybar, orang Yahudi. Yahudi memberi, Nabi terima. Kristen memberi, Nabi terima. Itu dalil boleh menerima, dengan syarat tidak ada unsur agama.
Datang si Ong Tai Kim ngasih keramik kemari, terima. Tapi kalau kata dia ini keramik ada tulisan Yesus Kristus, boleh. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Boleh. Raja Melayu Delhi, kerajaan Melayu Delhi itu punya ada orang Cina kaya dulu zaman kerajaan Melayu Delhi, maka dibangunlah di Gang Bengkok masjid daerah pecinan, daerah Cina, namanya Masjid Gang Bengkok. Sampai sekarang masjid itu masih ada. Nama masjid itu Masjid lupa pula, payah ngapel nama Cina. Orang Cina kaya, tanah itu tanah orang Melayu, masjid itu dia yang bangun. Nah, ini tentang masalah. Tapi sebaiknya janganlah kita pakai, karena nanti menjadi pembicaraan. Tapi hukum asalnya boleh, tak masalah. Saya pernah ikut sholat subuh di suatu masjid. Pada rakaat pertama imam langsung sujud. Apa yang dibaca pada sujud itu? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Sujud apa tuh Pak Ustaz? Sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Subuh Jumat besok. Hal atal insan rakaat kedua. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin sampai wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada ayat bacaan lain, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Saya tak hafal Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Andai diam saja sah, yang penting ada tumaknina. Sujud apa namanya? Sujud diam. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Apa hukumnya solat sunat sesudah berwudu? Karena solat Nabi tak pernah buat solat sunat wudu yang membuatnya Bilal. Bilal, ku dengar suara selapmu dalam surga, kresek kresek kresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Tapi Nabi tak pernah buat. Namanya sunnah takririyah. Kalau Nabi yang buat namanya fi'liyah. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qauliyah. Kalau sahabat yang buat Nabi setuju namanya takririyah. Kalau Nabi yang buat namanya fi'liyah. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qauliyah. Kalau sahabat yang membuat Nabi setuju namanya takririyah. Sunnah ada 3. Saya selalu merasa banyak dosa. Mantap. Penuh penyesalan mendalam. Hebat. Saya takut tak diampuni dosa-dosa saya. Lebih lagi di atas hebat. Apakah dosa saya terhapus bila saya bertobat? At-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertobat macam tak ada dosa. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa. Summa yatatahhar, mandi, tak bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayammum. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampun semua dosa-dosa. Bus, macam anak kecil baru. Tapi jangan buat lagi. Saya pernah baca hadis Tirmizi, bila meninggalkan sholat sengaja maka kafirlah dia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang lalai? Bagaimana kalau dia meninggalkan itu karena kata dia, saya tak percaya sholat itu, kafir dia. Tapi kalau dia meninggal, kau kenapa tak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi nantilah setelah pensiun. Maka dia fasik, kata Imam Nawawi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Hati-hati. Apakah paham Salafi ini tak menyimpang dari ajaran Islam? Dia pakai pendapat siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dipakai di Al-Azhar. Saya belajar di Al-Azhar. Al-Azhar memakai pendapat Ibnu Taimiyah. Beda dengan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu sepakat ulama tentang menolak. Adapun Salafi yang garis keras, yang membid'ah-bid'ahkan, yang tak bid'ah pun dibid'ahkan. Jika Anda mengatakan bid'ah kepada perbuatan yang tak bid'ah, berarti Anda sudah mengatakan hei penghuni neraka. Itu yang ngomong Ustaz Abdullah Hadrami itu.
Yang keras tak tentu arah ni tak bisa. Sampai Syekh Qardawi pun dibilangnya anjing. Syekh Yusuf Qardawi dia bilang anjing. Judul kitabnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Membungkam anjing menggonggong. Mati lampu gara-gara nyebut anjing dalam masjid. Bapak Ibu diam semua biar bisa saya jawab. Karena kalau suaranya tak kuat, saya jawab nih sampai habis. Apakah paham ini menyimpang? Tak menyimpang. Tapi yang ekstrim-ekstrim, yang keras-keras menyimpang. Bersediakah Ustadz berkonsultasi khusus tentang ini? Konsultasi apa salahnya? Silakan bawa dia Sabtu subuh. Tapi biasa kalau otaknya udah dicuci dia tak mau. Karena kita ni semua pelaku bid'ah. Semua kita ni pelaku bid'ah. Sekian tahun lamanya nikah sama istri saya, akhirnya dia meninggal Pak Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nikah dengan perempuan lain. Tahukah istri yang telah meninggal itu Pak Ustaz? Sedang dia masih hidup aja Bapak boleh, apalagi dia udah meninggal. Nanti di akhirat kami jumpa lagi Pak Ustaz. Jumpa insyaAllah. Mau dia serumah sama saya di surga? Mau. Kenapa? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut busuk hati, sifat hasadnya dicabut. Ada suami istri selalu bertengkar, suami selalu mengusir setiap bertengkar. Apakah ucapan itu jatuh talak? Kalau suami mengusir istrinya ada niat talak, jatuh talak satu. Kalau tak ada niat, tak jatuh talak satu. Bentuk talak dua. Satu talak sorry, kuceraikan engkau, jatuh. Kalau pulanglah engkau. Kalau tak ada niat talak, tak jatuh. Kalau ada niat, jatuh talak. Setiap mandi wajib, apakah berwuduk lagi untuk solat? Habis mandi wajib tak perlu berwuduk. Sebelum mandi itu berwuduk. Basuh kemaluan, berwuduk, mandi. Habis mandi tak perlu berwuduk. Kalau ada orang berwuduk lagi, baik, tak salah. Minta hadis tentang mengqadha solat Pak Ustaz. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, kafirlah dia. Man nama, siapa yang tertidur, au nasiya, atau terlupa, falyusalliha iza zakaraha, hendaklah dia menggantinya ketika dia ingat. Tulis di Google solat qadha Ustaz Sarwat. Apakah laki-laki harus berjenggot Pak Ustaz? Jenggot hukumnya sunat. Yang berjenggot sunat, yang tak berjenggot makruh, tak apa-apa. Nisfu Sya'ban boleh apa? Hadisnya sahih, hadisnya sahih. Sahih kata Syekh Albani tentang malam nisfu Sya'ban. Ittala Allahu ala jami' khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan makhluknya. Illa musyrik atau musyahin. Wa yaghfiru li jami' khalqihi. Allah ampunkan semua makhluknya illa musyrik, kecuali yang musyrik atau musyahin. Apakah ada puasa Rajab? Ya. Wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Imam turun naik Pak Ustaz, bagaimana cara solat dilakukannya? Dilakukan imam turun naik. Bagaimana imam turun naik? Bagaimana caranya solat dilakukan? Imam turun naik. Bagaimana cara solat dilakukan merasa nikmat? 5. Pertama, khusyuk dibangun dari mulai wuduk. Wuduk tu sudah khusyuk, membasuh muka, keluar dosa dari biji mata, dijaga khusyuk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian tak boleh membunyi-bunyikan tangan dari tempat wuduk ke dalam, tak boleh tasbih. Setelah itu pahami bacaan solat. Setelah itu connect antara mulut dengan hati. Benarkah kalau kita sakit parah sampai akhir hayat berarti Allah sedang menghapus dosa kita? Ya, hadisnya sahih.
La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Ada orang yang sakit sampai tapak kakinya ditusuk duri, maka Allah menghapuskan segala dosa-dosanya. Hadis sahih. Apa hukumnya seorang istri lebih mendengar kata orang tuanya daripada suaminya? Setelah seorang istri menikah, maka dia patuh kepada suaminya. Tidak akan berkelahi suami yang taat pada Allah dengan orang tua yang taat pada Allah. Apalagi sampai menggugurkan kandungannya. Tak ada orang tua yang menyuruh anak menggugurkan kandungan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada manusia kalau buat dosa kepada Allah. Kok bisa dia patuh sama bapaknya? Menggugurkan kandungan haram hukumnya. Aborsi haram. Bapaknya menyuruh suami taat pada suami. Ziarah makam sambil baca Yasin, apa hukumnya? Dianjurkan baca Yasin. Mana dalilnya? Buka buku 37 masalah populer. Dalil pertama, kata Nabi, kalau ada orang meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, bagian kakinya ujung Al-Baqarah, lillahi mafis. Dalil kedua, Abdullah bin Umar berpesan, kalau aku mati nanti bacakan pangkal dan ujung Al-Baqarah. Dalil ketiga, pelepah korma ditusukkan, sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi ayat Quran, kata Imam Nawawi. Kenapa Masjidil Haram saat mau ruku imamnya saling bersahutan? Itu yang suara panjang itu namanya mubaligh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya mubaligh. Mubaligh itu artinya penyampai suara. Dulu tak ada mikrofon, pakai suara. Penyampainya dulu bisa sampai 7 orang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sambut sebelakang. Itu namanya mubaligh. Bukan mubaligh penceramah, mubaligh penyampai suara. Bagaimana hukum solat tidak pakai niat? Tak sah. Innamal a'malu binniyat. Apa hukum kita meriksa kandungan dengan dokter laki-laki? Istri saya waktu hamil dokternya perempuan. Kalau sudah tak ada lagi dokter perempuan, mati semua dokter perempuan, baru ke dokter laki-laki. Tapi kalau dokter laki-laki itu orangnya amanah, pengajian Dokter Alfian, Dokter Ruza, amanah. Dokter Alfian SPOG Simpang 3 Jamaah Kitab, amanah. Karena dokter laki-laki perempuan tak tertampung-tampungnya lagi pasien. Jangan sampai dia sebelah kanan makan, sebelah kiri ngurus, samping tak ada. Boleh, darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Lebih baik mengerjakan solat tahiyatul masjid daripada solat qabliyah. Adakah solat qabliyah maghrib? Seolah-olah masuk masjid, tahiyatul masjid dulu, habis tahiyatul masjid baru qabliyah. Tapi kalau waktunya tinggal 2 menit, qabliyah. Jangan tahiyatul masjid, qabliyah saja. Orang yang qabliyah dapat tahiyatul masjid, tapi kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Adakah qabliyah maghrib? Ada. Baca buku saya 799 tanya jawab solat qabliyah maghrib. Mana dalilnya? Ma min mafrudatin, setiap salat fardu pasti didahului salat 2 rakaat. Ma baina kulli azanaini salat, antara azan dan iqaman ada salat. Salat qabliyah maghrib. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Bolehkah manusia berinteraksi dengan jin? Tak boleh. Buka surat Al-Jin. Innahu rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagian jin berkawan, sebagian manusia minta perlindungan sama jin. Buka surat Jin juz 29. Menggunakan tubuh manusia sebagai media memanggil jin. Tak boleh manggil jelangkung. Hai jelangkung, datang dijemput, tak dijemput balik tak diantar. Tak boleh. Tak boleh manggil jin. Ustaz, terkadang saat solat saya berapa kali terbayang-bayang keluarga yang telah menghadap Allah, sehingga mata ini berlinang-linang mengingat kematian. Jangan ingat mereka, bahwa terlintas ya, tapi hilangkan. Yang diingat itu Allah Ta'ala. Tak berbentuk, tak bersuara. Konekkan mulut dengan hati, baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucap bismillah, hati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Datang dia terlintas, hilang sendiri. Ar-Rahmanirrahim. Sama macam kita bawa mobil, terlintas tu kiri kanan, tapi kita tetap fokus. Kalau kita tengok, matilah kita tabrak. Bolehkah kuburan di semen? Makruh.
Menyemen kuburan kata Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar makruh. Tapi kalau sampai keramik mahal haram. Bagus keramiknya serahkan ke masjid. Siapa yang pertama kali membangun kuburan? Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membuat qubab. Umar bin Khattab pada makam Zainab. Makam Zainab dibuatnya qubab. Benda berjalan seperti mobil atau motor wajib dibayar zakat? Enggak. Mobil Bapak Toyota Alphard tak dibayar zakatnya. Mobil Toyota Alphard tak ada zakatnya. Tapi kalau mobil itu dipakai setiap Sabtu Ahad untuk bawa pengantin, disewa 10 juta, dipakai 8 kali sebulan 80, keluarkan zakatnya dari 80 juta. Kalau 80 juta berapa zakatnya itu? 2 juta. 2,5%, 2 juta. Bolehkah menikah dengan sepupu? Boleh. Ayahnya dengan emaknya adik-beradik, nikah anaknya? Boleh. Ayahnya dengan ayahnya adik-beradik, nikah anaknya? Boleh. Anak Hasan menikah dengan anak Husain. Karena ada teman saya bilang kalau menikah sepupu dari pihak ibu boleh, tapi dari pihak ayah tak boleh. Boleh. Ayahnya adik-beradik, anak saya sama anak adik saya. Yang tak boleh itu saya menikahi anak adik saya, itu tak boleh. Ayah adik-beradik nikah anaknya boleh. Ayah adik-beradik dengan emak menikah boleh anaknya. Jika di masjid ada acara MTQ, panitia mengumumkan pemenang, bolehkah orang yang ada di masjid bertepuk tangan? Bertepuk tangan, yang melarang bertepuk tangan ayatnya Quran, illa muka'aw wa tasdiyah. Orang Yahudi itu, orang musyrik, kalau nengok orang Islam solat, mereka muka'aw wa tasdiyah, sweet sweet, sweet sweet, melarang, mengejek-ejek, menyamai perbuatan. Kalau datang Nabi sama sahabat ke masjid, mereka muka'aw wa tasdiyah, sweet sweet. Nah, itu maka dilarang tepuk tangan. Apa pendapat Ustaz tentang Banser GP Ansor yang membubarkan pengajian Ustaz Khalid Basalamah? Dua-dua tak bisa dibela. Khalid ni pun tak bisa bela. Sayyidina kata dia bid'ah. Kan itu awalnya marah Banser tu. Banser ni pun tak betul juga. Ahok dibelanya. Mengawal-ngawal gereja. Jadi dua-dua ni yang betul jalan tengah. Mengawal gereja tak betul, Ahok tak betul, liberal tak betul, tapi membid'ahkan orang Sayyidina juga tak betul, karena ada dalilnya. Bolehkah muslim memakai pakaian serba hitam? Boleh, selama, tapi kalau dia pakai, ente kenapa pakai hitam? Kebetulan aku suka warna hitam, tak apa-apa. Tapi kenapa ente pakai hitam? Aku sedang berkawan sama jin penjaga itu, dia suruh. Itu tak boleh. Apa hukum mencabut uban? Jangan cabut uban, karena uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kenapa uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat? Saya baca syarah hadisnya. Karena ketika dia berkaca menengok sudah banyak uban, maka dia pun ingat mati dan solatnya khusyuk, maka itu akan menjadi cahaya. Nah, uban saya di sini ada 2, di sini 2, di sini 2. Saya hitung uban saya 6. Saya biarkan, tak saya cabut. Di belakang tak hitung, tak berapa. 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Jangan dicabut uban. Karena akan menjadi cahaya. Karena ketika menengok uban, ingat mati. Menengok uban, ingat mati. Kalau gatal Pak Ustaz, cabutlah. Bagaimana pandangan Ustaz tentang tradisi mandi belimau? Mandi belimau tak apa-apa. Kenapa mesti pakai limau? Karena dengan limau itu menghilangkan daki-daki yang menyumbat pori-pori segala macam, bersih. Bayangkan kalau tak ada limau zaman dulu, imam tak sanggup solat, busuk bau ikan salai. Bismillahirrahmanirrahim. Maka petang tu pada jamaah, awak esok puasa, jangan lupa mandi belimau yo. Mandi belimau lah semua orang Melayu. Kenapa mesti di tepi sungai? Karena orang Melayu tak punya sumur, semua rumahnya tepi sungai. Yang jadi masalah, MUI Sumatera Barat mengeluarkan fatwa haram belimau. Kenapa? Bukan limaunya, bukan mandinya, baduo di ateban, ba bonceng-bonceng, mandi pakai keyboard, mandi pakai keyboard. Ustaz, benarkah orang yang kencing di tembok tanah dapat laknat? Kencing jangan menembakkan tembok, karena akan memercikkan.
Kalau orang kencing disuruh jongkok supaya kalau air jatuh ke tanah jaraknya dekat, perciknya tak tinggi, tak naik ke kaki celana. Tapi kalau dia kencingnya ke tempat air, kencing ke kolam, kencing ke sungai, maka jatuh airnya, kata Imam Malik, makruh, tak sampai haram. Pernah Nabi kencing tegak? Pernah sekali. Ketik di hadis Sahih Bukhari, subata, sin ba alif ta, subata. Ketika dia tak bisa jongkok, kencing dia di tegak di tempat pembuangan sampah. Sekali, darurat. Benarkah mayat yang dikuburkan terlentang, telungkup, tak mendapat syafaat? Tak ada hadis. Tapi ikutilah sunnah, miringkan ke arah kiblat. Miring. Ini wajahnya, ini kiblat, wajah. Miring ke arah kiblat. Wajah di sini, kaki di sini, miring ke arah kiblat. Bagaimana sakratul mautnya orang husnul khotimah dan su'ul khotimah? Keningnya ada keringat, bukan cahaya. Kening yang bercahaya itu yang hidup api lampu. Ini namanya irkul jabin. Kalau ini jabahah namanya. Ini jabahah. Jabin itu di atas pelipisnya. Berkeringat di sini. Dalam hadis irkul jabin, berkeringat di atas pelipis ni. Kenapa berkeringat? Sebelum dia mati, malaikat mengepakkan sayapnya, ditunjukkannya kamarnya di surga. Fulan, ni kamar ente di surga. Waktu dia menengok tempatnya di surga, malu dia. Kalau orang malu, tersipu malu, maka banyak responnya. Kalau orang sudah mau sakratul maut, mati, menunjukkan malunya itu berkeringat kening. Begitu kata ulama dalam syarah. Kemudian lidahnya waktu mati itu ringan mengucap. Kita bisik ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah, bergerak. Sebagian tak mau, la ilaha illallah, tak mau. Tunjukkan bala 6 baru dia mau. Bagaimana anak-anak yang sekolah di sekolah perbankan? Biarkan dia sekolah perbankan, nanti arahkan S2-nya, masukkan ke UIN S2 syariah. Biarkan dia S1 perbankan, nanti dia bisa membedakan mana perbankan konvensional, mana syariah. Nanti S2-nya baru dia syariah. Nanti ditutup dengan husnul khotimah. Apakah arti dayus itu memiliki banyak arti? Wa mad dayus ya Rasulullah? Allazi la yagharu ala maharimihi. Tak ada cemburu kepada mahram. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, allazi yuqirru su' ala ali, membiarkan istri dan anaknya su' jahat. Itu arti. Bagaimana dengan orang yang jika ingin bepergian, ketika ditunggu dia bilang semenit lagi, ternyata kami menunggunya lama. Nah, itu bahasa ungkapan. Janganlah terlalu tekstual. Itu namanya bahasa ungkapan. Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Janganlah dipahami 1000 tahun. Abang 1060 aja udah batuk-batuk gitu. Makna 1000 itu ungkapan, artinya lama. Berapa? Tunggu semenit lagi ya? Itu artinya kejap lagi. Itu ungkapan. Jangan dipahami secara tekstual. Engkau wajahmu bagaikan rembulan. Kalau memang betul macam bulan, berkerut-kerut lah. Itu ungkapan. Jangan terlalu tekstual lah. Bagaimana orang yang bekerja membersihkan kandang anjing? Oh, anjing tu najis. Kalau ketemu kulitnya kering sama kering tak apa-apa, atau basah sama basah. Bagaimana contoh basah sama basah tu Pak Ustaz? Dibawanya anjing tu ke sungai, sama-sama mandi dia basah, atau sama-sama mandi hujan dia sama anjing. Misalnya dia polisi bagian keamanan, ditugaskan untuk menjaga anjing herder, untuk keamanan negara, untuk menghidu bau narkoba. Sama-sama basah, sama-sama kering. Tapi kalau anjing itu basah, dia kering, maka mesti disama. Dijilat anjing itu tangannya sama. Siram 7 kali air, salah satunya dengan air tanah. Masukkan tanah itu ke dalam ni, goncang. Siram sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air biasa. Bolehkah kita membunuh kalajengking meski dia tak mengganggu? Uqtulul aswadaini, bunuh dua hitam walau fi shalah. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuh dua hitam walaupun kau sedang salat. Allahu akbar, lewat kalajengking, bunuh walaupun dia tak mengganggu.
Jangan tunggu digetipnya kita baru kita bunuh. Boleh kamu bunuh semut? Tak boleh. Mana dalil tak boleh bunuh semut? Seorang sahabat menyalakan obor, dinyalakannya ke sarang semut. Datang Nabi menengok, marah. Apa kata Nabi? La yu'azibu nar illa rabbin nar. La yu'azibu bin nar illa rabbun nar. Tak boleh menyakiti dengan api. Nabi marah karena dia senang dia menengok semut tu pontang-panting, tunggang langgang. Hadis riwayat Nasai, tak boleh kencing di lubang tanah. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kalian lubang tanah. Kenapa tak boleh? Karena ada semut yang sedang walimah di dalam. Ada semut yang sedang pilkada di dalam. Tiba-tiba datang banjir bandang, habis baleho-baleho mereka betul. Padahal semut itu sedang berfoto begini. Habis tu. Bayangkan. Bagaimana dengan orang yang pergi ke karaoke hanya untuk bernyanyi dan pergi hanya untuk laki-laki saja? Nabi melarang menyimpan air di labu. Labu, buah labu dijemur kering, diisi air, dilarang Nabi waktu awal-awal Islam. Kenapa tak boleh? Karena biasanya labu itu tempat menyimpan khamar. Sekarang banyak orang-orang kaya di rumahnya, di ruang tamu, di rumah, botol whisky, botol kamput, botol. Nanti orang bertamu, Pak Imam ini ternyata mabuk juga dia sekali-sekali. Saya mau ceramah di dekat Inul Pista. Kata tukang parkir, Pak, sini aja Pak, sini aja Pak. Udah masuk saya, mundur saya balik. Kenapa? Jamaah lewat, ditengoknya plat saya. Ustadz nyanyi juga ya. Padahal saya ceramah di samping. Jadi menimbulkan fitnah. Fitnah. Karena di situ umumnya tempat orang melakukan perbuatan maksiat. Mana ada maksiat? Ustadz aja yang suuzon. Apa pula tak maksiat? BNN razia narkoba, yang didapat di dalam orang bukan narkoba, bezina orang dalam. Bezina orang dalam. Ustadz tolong tafsirkan hadis yang mengatakan kain berada di bawah mata kaki berada di neraka. Bukunya sudah ditulis, buku 37 masalah populer sudah laku 7.000 eksemplar. Kalau hadis namanya bukan tafsir, kalau ayat baru tafsir, kalau hadis namanya syarah. Tolong syarahkan hadis tentang ini Pak Ustadz. Ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki neraka, yang di bawah mata kaki neraka. Hadis ini dikhususkan hadis satu lagi, manjarra saubahu khuyala, kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Sun'ani dalam Subul Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Lengkapnya baca buku saya 37 masalah populer. Dalam berwudu saya mengetahui Ustadz dilarang berbicara. Saat itu mengatakan boleh. Mana yang benar Ustadz? Mohon jawabannya. Saat berwudu dianjurkan untuk tidak bicara, bukan haram. Siapa yang berwudu diam dari wudunya ke sholatnya, Allah ampuni dosanya. Siapa yang berwudu waktu wudu itu dia khusyuk. Saat air masuk ke mulut, hapus dosa mulut. Saat air mengusap mata, hapus dosa biji mata. Saat air menyiram tangan, khusyuk. Dianjurkan, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dianjurkan, baik menjaga kekhusyuan hati. 2 kertas lagi. Apa yang harus dipersiapkan bagi pemuda-pemudi sekarang ini menyikapi perubahan zaman? Penjajahan yang tak hanya di negeri Palestina, bahkan mungkin jajah negeri kita. Negara kita sedang dijajah sekarang. Yang membantai kita ini 3: PKI, komunis, Syiah, Kristen dengan kristenisasi. Kristenisasi dananya Amerika dengan Uni Eropa, Syiah donatur tetapnya Iran, komunis Rusia dengan Cina. 3 ini sedang merebut. Hati-hati. Maka perkuat 2: iman, amal soleh. Iman, amal. Iman, amal. Jangan lupa persatuan. Hablum minallah, hablum minannas. Baik, ngaji terus. Kertas terakhir. Bagi laki-laki diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Tentu pahalanya lebih besar 27 derajat. Bagi kami perempuan tak wajib sholat di masjid, lebih sholat di rumah. Bagaimana sholat kami kalau kami berjamaah di masjid? Perempuan ke masjid berpahala.
Datang seorang laki-laki bertanya ke Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia. Syekh, suami kami melarang kami ke masjid. Apa kata Syekh bin Baz? Dibacakannya hadis. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba Allah yang perempuan ke masjid. Itu hadis Syekh bin Baz itu. Bagaimana solat kami kalau kami berjamaah di Masjidil Haram Madinah? Pahalanya Pak Ustaz. Di Masjidil Haram 100.000 rakaat. Di Masjidil Nabawi 1.000 rakaat. Di Masjidil Aqsa 500 rakaat. Di Masjid Al-Furqan 27 rakaat. Di rumah 1 rakaat.